Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini adalah pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pengelolaan indeks dan engine pada MySQL. Seperti itu. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas bagaimana kalau kita membuat atau mengelola sebuah database ataupun sebuah table. Nah, di sini di dalam table itu ada yang namanya indeks. Nah, dan juga kita mendefinisikan engine. Ya, walaupun untuk engine secara default itu tergantung dari MySQL-nya. Namun untuk index kita perlu mendefinisikan. Oke, kita masuk dulu. Nah, kita jelaskan dulu apa sih itu namanya indeks. Nah, sebuah indeks adalah perangkat dari MySQL yang digunakan untuk mempercepat pencarian dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi query yang kompleks. Nah, indeks dapat mempengaruhi performansi dan dari operasi-operasi yang melibatkan modifikasi data dan modifikasi data dalam tabel karena indeks harus diupdate setiap kali tabel tersebut diupdate. Indeks memerlukan ruang penyimpanan tambahan. Untuk tabel besar dapat memakan cukup ruang dalam media penyimpanan. Nah, definisi ini adalah definisi dari indeks. Nah, di dunia nyata indeks itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, indeks itu seperti ini. Kalau misalnya kalian merapikan sebuah buku ya, merapikan sebuah buku berdasarkan abjad misalnya. Nah, pas masuk buku baru, kalian akan lihat nih, oh buku ini misalnya diurutkan berdasarkan pengarang nih, namanya pengarangnya Asep, nah, berarti kan huruf A nih disimpan di sana. Tujuannya apa? Ya, tadi mempercepat pencarian. Misalnya gini, kalau kita mau mencari buku yang pengarangnya Asep, nah kita kan nggak perlu nyari seluruh eh, list atau seluruh isi bukunya di dalam rak tersebut. Kita cukup mengambil indeks yang huruf A. Nah, di situ kita lihat nih, oh di sini yang Asep mana? Hanya cukup diambil di situ saja. Nah, indeks harus diupdate setiap kali tabel tersebut diupdate. Ya kita sama aja kayak di dunia nyata ya. Kalau misalnya kita ada buku baru ya kita kan nggak akan mungkin taruh di belakang ya. Kita lihat dulu nih, oh pengarangnya siapa misalnya kalau berdasarkan nama, nama pengarang ataupun misalnya kita mau berdasarkan judul buku atau misalnya kategori buku itu silahkan saja. Indeksnya di mana? Indeksnya tergantung dari di mana kita akan mengurutkannya. Seperti itu. Kalau misalnya pengarang, berarti kan pas dapat buku baru, kita lihat nih, oh pengarangnya siapa nih? Oh pengarangnya Budi ya, kita tentu saja akan menyisipkannya itu ke dalam indeks yang Budi. Nah, tentu saja dalam pendefinisian indeks ini memerlukan ruangan penyimpanan tambahan. Seperti itu karena setiap indeks dia kayak gini loh. Kalau misalnya kalian bikin list indeksnya itu kan ada kalian biasanya suka kasih eh, tanda ya. Kalau saya tanda di sini artinya dikasih seperti diselipin ya, selipin misalnya oh ini huruf A, jadi kita tinggal ngambil huruf A lalu kita isinya di folder A itu ya muncul macam-macam seperti itu. Nah, tipe-tipe indeks yang ada pada MySQL ada berbagai macam sebenarnya di sini. Oke, kita bahas di sini. Yang pertama adalah primary key. Nah, jadi primary key juga ada suatu indeks. Jadi tujuannya tadi untuk mempercepat proses pencarian. Nah, indeks yang didefinisikan dengan primary key artinya setiap nilai atau kumpulan nilai pada kolom yang tersebut itu harus unik atau tidak boleh sama. Seperti itu. Nilai nol tidak diizinkan. Juga sebuah tabel dapat menyatakan satu permaiki. Jadi permaiki ini bisa bisa satu bisa lebih ya. Di setiap tabel itu bisa kita definisikan satu permaiki, bisa juga lebih seperti itu. Tapi di permaiki ini nilai itu tidak diizinkan. Nah, indeks yang kedua adalah Vergen key. Nah, ini kita tahu ya Vergen key itu kunci tamu ya. Jadi di tabel A dan tabel B berinteraksi berelasi di tabel A di kolom ID misalnya berarti di tabel B itu ada ID pada tabel 1. Nah, Vergen key ini seperti itu. Memaksakan hubungan antar kolom yang mereferensi dalam tabel anak. Di mana Vergen key didefinisikan dan kolom direferensi dalam tabel induk. Jadi tadi ya dibahas tabel A ada ID nih. Nah, nanti di tabel kedua, tabel B ini ID yang terdapat juga ID yang mereferensi ke tabel induknya seperti itu. Nah, yang ketiga ada reguler atau ya kalau kita definisikan di MySQL-nya indeks seperti itu ya. Jadi indeks dasar yang mengizinkan nilai kembar.
dan nilai nol dalam kolom-kolom di mana indeks tersebut didefinisikan. Jadi kalau kita definisikan indeks saja seperti itu, maka kolom-kolomnya atau nilai-nilai pada kolom tersebut itu boleh kembar. Jadi nama Asep boleh banyak, seperti itu. Nah, berikutnya unique atau unik. Nah, setiap nilai atau kumpulan nilai dalam kolom harus unik, di mana indeks tersebut didefinisikan. Nah, tapi di sini beda nih dengan permaiki. Kalau di unik, di sini nilai 0 diizinkan. Nah, indeks yang terakhir adalah full text. Nah, ini mendukung pencarian nilai secara full text di kolom di mana indeks didefinisikan. Sebuah indeks full text mengizinkan nilai kembar dan nilai 0 dalam kolom-kolom tersebut. Nah, namun untuk yang full text ini hanya dapat didefinisikan pada kolom-kolom yang tipenya tentu saja mendukung teks atau objek ya, seperti char, varchar, lalu teks. Kalau untuk integer dan float seperti itu nggak bisa pakai full text. Mungkin bisa menggunakan unique atau reguler seperti itu. Tapi kalau untuk char, varchar, atau teks itu bisa kita gunakan full text seperti itu ya. Ini macam-macam indeks. Nah, kita coba dulu di sini. Ini ada skema relasi ya untuk sebuah kasus apotek. Nah, kita akan membuat dulu beberapa tabel yang ada di sini. Contohnya di sini mungkin saya buat tabel obat, tabel karyawan, tabel konsumen, dan tabel faktur jual. Nanti mungkin kalian bisa buat juga nih faktur supply dan tabel suppliernya. Di sini untuk contoh saya gunakan 4 tabel. Tabel obat, tabel karyawan, tabel konsumen, dan tabel faktur jual. Nah, sini kita lihat nih. Tabel obat, tabel karyawan, tabel konsumen ini merupakan tabel orang tua, tabel induk. Nah, tabel faktur jual ini tabel anak. Nah, kenapa bisa kelihatan seperti itu? Kita lihat di sini. Di faktur jual terdapat beberapa kolom yang mereferensi ke tabel induknya. Di sini ada ID obat, ID karyawan, ID konsumen. Di mana ID obat itu mereferensi ke tabel obat, ID karyawan mereferensi ke tabel karyawan, dan ID konsumen mereferensi ke tabel konsumen. Seperti itu. Nah, faktor jual pun sama ya. Di sini faktor jual pun merupakan tabel anak. Nah, tabel anaknya dari tabel supplier, tabel karyawan, dan tabel obat. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Nah, kita coba. Ini kita buat namanya NIM apotek. Nah, kita buat ini struktur tabel untuk obat. Di sini kita lihat ya. Dia punya ada field atau ada kolom ID obat, ada nama, ada jenis, ada harga, ada stok. Nah, tipenya dia untuk ID obat dia integer unsigned. Nah, sini artinya ID obat ini dia harus tidak bisa menerima nilai negatif. Jadi walaupun integer dia hanya bisa bernilai positif dari mulai 1 sampai seterusnya tergantung dari jumlah atau tampungan dari tipe datanya. Ini untuk tipe datanya khusus untuk integer, medium integer, long integer, atau sama integer. Seperti itu ya untuk unsigned. Nah, nullify-nya kita lihat not null, dia sebagai permaiki. Jadi kita definisikan dia indeksnya adalah permaiki. Dia sebagai kunci utamanya. Gitu. Defaultnya null di sini. Lalu ada nama, dia varchar 20, nullify-nya no, key-nya mul. Nah, biasanya kalau kalian definisikan sebuah indeks, baik itu full text, index, atau reguler, biasanya pas kita describe si tabelnya, dia key-nya adalah mul atau multiple. Jadi bisa didefinisikan berbagai macam kunci atau multiple value. Seperti itu. Tapi ini defaultnya null ya. Jenis pun varchar 40, not nullnya, nullify-nya not null, tapi defaultnya null. Harga integer, nullify-nya yes, defaultnya kosong. Stok, dia tipenya integer, nullify-nya yes, defaultnya kosong. Nah, di sini saya sudah mudahkan kalian untuk saya akan berikan query-nya juga di sini, namun harus kalian pelajari ya. Seperti ini. Nah, ini create database. If not exist, apotek ini saya contohkan untuk membuat database-nya. Oke, kita masuk saja ke MySQL-nya. Di sini kita sudah masuk ya. Saya gunakan sum. Dan pastikan juga aplikasi sum-nya berjalan dan untuk service MySQL-nya terutama itu sudah berjalan. Kita masuk dulu ke MySQL, min u, root, min p. Maaf, min u. Nah, kita lihat dulu nih, database apotek ini sudah ada atau belum. So, databases. Kita lihat, dia belum ada.
kita bisa buat nih. Langsung saja di copy ke sini, create database if not exist, lalu kita use-kan untuk membuat tabel-tabelnya. Seperti ini ya. Jadi pastikan ini non, ini apotek. Maaf, sebelumnya kita buat dulu log nih ya, buat dulu log. Jadi biasakan setiap pertemuan, setiap query itu kita akan gunakan buat log. Kita ulangi lagi saja dari awal ya, atau mungkin lanjut aja ya. Kita biasakan T, lalu kita simpan di E, misalnya pertemuan 2.txt seperti ini. Nah, lihat loggingnya, di sini belum ada. Kita lihat sudah. Pastikan dulu ya pas kita logging ada nggak folder, ada ya pertemuan.txt, kita buka kosong. Nah kalau kita seperti ini ya, kita show databases. Nah kita buka lagi pertemuan 2-nya, dia akan muncul seperti ini ya. Pastikan seperti ini. Sudah, kita close saja, kita minimize saja ya, seperti ini. Lalu kita akan buat tabel obat. Lihat sini, create tabel obat. Pertama ID obat, integer, unsigned seperti tadi ya. Lalu nama varchar 20 not null, jenis varchar 40 not null, harga integer default kosong, stok integer default kosong. Primary key-nya kita gunakan ID obat. Nah, untuk pendefinisian primary key ini seperti ini ya. Bisa seperti ini ya. Bisa ditaruh di bawah seperti ini. Bisa juga dijadikan sebagai atribut di kolomnya. Setiap pendefinisian ya, pendefinisian atribut di setiap kolomnya. Misalnya seperti ini. Primary key. Ini boleh seperti itu. Berarti di sini nggak ada misalnya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada full text untuk nama. Jadi kita definisikan indeks ID obat sebagai primary key, lalu nama ini menjadi full text. Nah, kita copy saja di sini. Kita copy, lalu kita paste. Oh, maaf. Ini copy, lalu paste. Enter. Nah, kita lihat lagi. Show tables. Nah, ada tabel obat. Kita describe-kan. Dex obat. Nah, seperti ini. Sama ya. Nah, ID obat, integer, ini ada definisi panjang karakternya. Unsigned, lalu dia modify-nya not null, primary key dia ada mual. Nah, ini kenapa saya definisikan ini dikurungin ya. Jadi kalau misalnya ada definisi buat tabelnya berikan indeks full text pada nama ya, saya bisa seperti ini. Karena kalau di describe ini ya mual saja, artinya multiple. Seperti itu. Karena kita bisa definisikan dia untuk primary key, lalu kita bisa buat juga dia sebagai indeks dan lain sebagainya untuk indeksnya terutama. Defaultnya tetap nih 0, 0, 0, ini 0, 0. Sama persis seperti ini. Ini untuk tabel obat. Nah, ini materinya ya, seperti ini. Nah, jadi di sini bisa didefinisikan seperti ini, jadi satu baris. Tapi kalau untuk full text ataupun indeks ataupun reguler nggak bisa ya. Nggak bisa kita nama varchar 20 noto lalu full text, itu tidak bisa. Nah, bisa juga seperti ini. Tapi kalau untuk permaiki dia bisa seperti ini. Jadi ini hanya untuk khususnya dikhususkan untuk permaiki. Tapi kalau full text, index atau foreign key dia tidak bisa didefinisikan dalam satu baris seperti ini. ID obat, integer, unsigned, not null, lalu permaiki. Itu bisa, tapi kalau full text kita tidak bisa nama varchar 20, not null, lalu full text. Jadi kalau untuk full text dia tetap ada di bawah seperti ini ya. Ini untuk pendefinisian dari indeks primary key dan full text dan apapun ya indeksnya di sini. Ya. Nah, di sini kita buat nih, buat ketiga tabel induknya, tabel obat, tabel karyawan, dan tabel konsumen. Nah, ini seperti ini ya, tabel karyawan, adik karyawan, integer, unsigned, lalu not null, nullify-nya not null, permaiki, null, dan seterusnya. Seterusnya enum. Nah, ini tinggal kalian copy aja sebenarnya di query-nya, karena udah saya buat seperti ini, tabel konsumen, lalu tabel karyawan. Kita copy saja, lalu kita pastikan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat nih, show tables.
kita sudah membuat 3 tabel, tabel karyawan, tabel konsumen, dan tabel obat. Nah, kita lihat teks karyawan. Nah, sama ya, seperti yang ada didefinisikan di slide-nya. Seperti ini. Lalu untuk teks apa lagi nih? Konsumen. Itu pun sama. Oh, maaf, belum ada nomor telepon di sini. Ada konsumen, nama, alamat, JK, pekerjaan. Nah, kita tinggal tambah saja. Alter tabel konsumen add nomor telepon. Di sini char 13. Notnya yes ya, berarti langsung saja di seperti ini. Oh maaf, kurang N. Oke, lihat lagi. Dex konsumen. Nah ya, sama ya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya index foreign key atau kunci tamu ya di sini. Dimana ini mereferensikan tabel anak dan tabel induknya. Nah, seperti ini ya. Kunci tamu. Nah, pertama tentukan kunci tamu pada satu kolom atau kolom-kolom dalam tabel mengkait dengan kolom atau kolom-kolom pada tabel terkait. Jadi kita definisikan ya mana kolom mana yang akan kita jadikan sebagai kunci tamu pada tabel anaknya untuk mengaitkan ke tabel induknya. Ini seperti itu. Nah, ini cara untuk mendefinisikan referensinya. Jadi foreign key, nama kolom pada tabel anaknya, mereferensi ke nama tabel, nama kolomnya. Jadi nama tabelnya tabel anak, tabel orang tuanya ya. Tabel orang tuanya siapa, lalu pada kolom mana. Seperti itu. Nah, di sini ada on delete, cascade ataupun on update. Jadi jika anaknya di delete, apa yang akan dilakukan? Jika anaknya di update, apa yang dilakukan? Nah, di sini ada beberapa atribut lagi. Ada restrict, cascade, set null, no action, dan set default. Kita akan bahas di sini. Jika kita definisikan sebagai opsinya untuk restrict ataupun no action. Nah, jika tabel anak berisi nilai dalam kolom yang mengkait yang nilainya sama dengan kolom terkait pada tabel induk, baris tabel induk tidak bisa dihapus. Jadi kalau misalnya tabel anak ini ID NIM, ID-nya misalnya gini ya, yang beralasannya NIM ya. Di sini misalnya untuk tabel mahasiswa dan tabel kelas misalnya. Tabel kelas ini adalah tabel anak di tabel mahasiswa misalnya. Nah, kita punya nih di kelas ada NIM, di mahasiswa juga ada NIM. Nah, kalau misalnya NIM tersebut ada di kelas, lalu si opsi kolom NIM di tabel kelas ini kita gunakan restrict, maka kalau kita dihapus, dia tidak akan bisa dihapus karena di sini ada restrict. Jadi tabel induknya NIM ini tidak akan dihapus sebelum tabel anaknya dihapus dulu. Seperti itu ya. Jadi baris dalam tabel induk tidak akan bisa dihapus. Jadi kalau misalnya tabel NIM, di, kolom NIM atau record NIM yang ada di tabel mahasiswa kita hapus, itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena di tabel anaknya, ya tabel kelas itu masih ada. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya eh, tabel kolom NIM di tabel kelas itu dihapus, itu recordnya, maka record NIM di tabel mahasiswanya itu baru bisa dihapus. Itu kalau restrict. Seperti ini. Berikutnya untuk cascade. Nah, baris-baris di tabel anak yang berisi nilai-nilai yang juga terdapat di kolom terkait dalam tabel induk dihapus ketika baris-baris berkaitan dihapus dari tabel induk. Baris-baris dalam tabel anak yang berisi nilai-nilai yang juga terdapat dalam kolom terkait dari tabel induk diupdate ketika nilai-nilai yang berkaitan diupdate dalam tabel induk. Nah, ini agak panjang ya penjelasannya. Seperti ini contohnya. Untuk cascade itu seperti ini. Misalnya nih, kolom NIM di tabel mahasiswa tadi ya, kita ubah nih yang awalnya 10 11 001 kita ganti nih, oh dia tuh harusnya 10 11 002. Nah, maka kolom NIM di tabel kelas itu akan berubah juga. Nah, begitu juga kalau kita hapus NIM di tabel mahasiswa, di tabel anaknya pun akan terhapus. Nah, beda dengan restrict. Kalau kita definisikan dia restrict opsinya, kalau tabel orang tuanya itu tidak akan bisa dihapus jika isi di tabel anaknya itu masih ada. Seperti itu. Kalau di cascade ya kalau dihapus tabel orang tuanya, ya tabel anaknya pun otomatis terhapus.
Jadi kalau cascade untuk update ataupun delete yaitu akan mengikuti. Seperti itu ya. Hmm. Berikutnya untuk set null. Nilai dalam kolom yang mengkait dari tabel anak diset ke 0. Saat baris-baris dengan data terkait dalam tabel induk dihapus dari tabel induk atau ketik data terkait. Nah ini biasanya untuk set 0 ini untuk log transaksi. Misalnya gini, kita beli barang A, kita punya di toko nih barang A, barang B, barang C. Nah kalau untuk transaksi kan gini ya, log transaksinya ada yang beli barang A seperti itu, harganya 5.000. Nah, kalau misalnya kita definisikan dia sebagai set null, saat tabel barangnya, tabel orang tuanya dihapus, ya di transaksinya tetap akan ada 5.000, tapi barangnya nggak tahu nih barang apa yang dibeli, dijual harga 5.000, seperti itu. Tujuannya ya supaya biar nggak hilang ya. Jadi saat tabel orang tua dihapus, tabel anak itu nggak akan kehapus, tapi otomatis jadi nol di situnya. Seperti itu ya. Begitu juga untuk update. Jadi kalau update, dia akan jadi nol juga, jadi tidak akan berubah. Seperti itu. Ini untuk set null. Jadi kalau cascade, kalau orang tuanya, apapun yang dilakukan terhadap orang tua, dia akan berpengaruh terhadap anaknya. Kalau restrict, apapun yang kita lakukan pada tabel orang tuanya, itu tidak boleh karena dia sudah terkait dengan tabel anaknya. Seperti itu. Nah kalau set null, apapun yang kita lakukan di tabel orang tuanya, dia akan berubah anaknya jadi nol. Seperti itu ya, isinya, isi kolomnya di nol. Ini untuk foreign key. Nah, di sini kita tahu ya, kita definisikan untuk yang faktur jual. Seperti ini ya, kita tinggal copy saja di sini. Nah, ini kurang gede ya. Kita lihat di sini. Nah, saya akan jelaskan dulu sini. Foreign key ID obat. Nah, ID obat ini mereferensi ke tabel obat pada kolom ID obat. Nah, di sini on delete restrict, on update restrict. Nah, artinya kalau tabel obat berubah, itu tidak boleh, tidak diizinkan. Ya, jadi jika ID obat pada tabel obat itu dirubah ataupun apa, dengan alasan apapun, itu tidak bisa. Karena di sininya restrict, lalu ininya restrict. Nah, untuk karyawan, di sininya on delete cascade sama on update cascade. Artinya, apapun yang kita lakukan pada kolom ID karyawan di tabel karyawan, itu akan berpengaruh kepada tabel faktur jual. ID karyawannya ya. Nah, berikutnya untuk konsumen. Nah, di sini eh, opsinya adalah on delete set null, on update set null. Artinya apapun yang kita lakukan perubahan, baik kita hapus ataupun update ID konsumen pada tabel konsumen, dia akan mempengaruhi ke tabel faktur jualnya adalah menjadi null untuk ID konsumennya. Nah, seperti itu. Kita kopikan saja di sini. Kita copy, lalu kita pastekan. Seperti ini, kita enter. Nah, dapat nih. Kita lihat nih, show tables. Nah, ini kita sudah membuat 4 tabel, faktur jual, karyawan, konsumen, dan obat. Nah, ini kita sudah definisikan berbagai macam indeks ya, seperti itu. Nah, kita lihat dex, obat, dex, karyawan, maaf, kurang C. Dex, lagi, obat, karyawan, konsumen. Lalu dex, faktur, jual. Nah, lihat ini ya. Nah, di faktur jual ada auto increment di sini, ada ekstra. Ekstranya adalah auto increment. Artinya dia akan membuat otomatis ya ID-nya. Jadi kalaupun kita isi tidak mengisikan nomor faktur di sini saat kita mengisinya, dia akan otomatis terisi seperti itu. Dan terus berlanjut ya. Ini kalau kita definisikan biasanya untuk permaiki, dia bisa dibikin auto increment seperti itu. Seperti ini ya. Ini untuk tabel-tabelnya, pendefinisian tabel dan juga kita definisikan juga tabelnya untuk indeksnya. Baik itu primary key, foreign key, full text, index, ataupun reguler. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ya kalau misalnya di
offline, ya kita kerjakan bareng-bareng gitu biar ketahuan gimana salahnya kalau misalnya ada yang salah. Nah, tadi ya opsi restrict, no action. Jadi fokusnya di parent table-nya. Jadi kalau tabel anaknya jelas pasti nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, seperti ini. Jadi fokuskan index forget ini fokusnya di tabel parentnya, tabel orang tuanya. Jadi apapun yang kita lakukan pada tabel orang tua itu berpengaruh ke tabel anaknya. Ya, tergantung kalau dia strict seperti apa, kalau cascade seperti apa, kalau set null seperti apa. Yang tadi sudah dibahas. Nah, ini indeks yang lain nih. Opsi unik, setiap nilai atau kumpulan nilai dalam kolom harus unik, di mana indeks tersebut didefinisikan tadi ya. Lalu ada regular index, nah ini definisinya indeks. Lalu ada full text tadi. Nah, misalnya kita mau nambah ini. Misalnya, Pak, di sini saya tidak mau hanya ada indeksnya hanya permaiki. Saya pengen misalnya di sini contohnya pembelian ID model kita jadikan dia sebuah indeks lagi yang baru. Atau mungkin tadi ya di sini misalnya kita lihat di sini. Nah, di sini misalnya tabel karyawan Pak, namanya juga mau saya bikin jadi indeks. Itu bisa nggak Pak? Atau alamat saya pengen jadikan indeks, baik itu reguler, full text ataupun unique misalnya. Ya kalau unique nggak mungkin ya, kalau nama dibikin unique agak agak aneh. Kenapa ya? Nama seperti yang kita tahu ya, nama itu banyak banget yang mungkin sama, terutama untuk Asep, Budi, Cecep dan sebagainya. Yang banyak banget ya. Nggak mungkin kalau kita bikin dia jadi unik, seperti bahaya. Biasanya kita definisikan dia untuk full text atau regular index. Seperti itu. Misalnya untuk nama. Nah, kita bisa gini nih. Alter table. Lalu add apa yang akan kita tambahkan untuk indeksnya. Kita contohkan di sini saja ya. Nah, misalnya kita pengen nama di karyawan ini dia juga jadi indeks. Kita lihat sini. Alter table karyawan. Nah, add. Kita mau bikin apa nih? Apakah dia sebagai unik, ataukah dia full text, atau indeks biasa? Nah, kalau misalnya kita bisa kan indeks biasa saja. Indeks, dalam kurung, nama, seperti ini. Nah, kita lihat lagi nih. Indeks, karyawan. Nah, dia mual. Kita tahu bahwa nama ini adalah indeks atau regular index. Nah, regular index ini ya, tadi ya pembahasannya tadi sudah dijelaskan bagaimana, yaitu seperti itu. Nah, misalnya Pak, alamat saya pengen jadikan di full text. Boleh, boleh. Alter, table, karyawan, add, full text. Seperti ini. Alamat. Seperti ini misalnya. Nah, teks, karyawan. Seperti ini. Ya, nggak ada bedanya ya. Di sini tetap jadinya mual dan mual. Nah, akan kelihatan kayak gini nih. So, create table karyawan. Nah, baru di sini kelihatan nih. Oh, si nama ini dia jadinya indeks, indeks biasa, indeks regular indeks. Nah, bisa didefinisikan key atau bisa juga didefinisikan indeks, seperti itu ya. Oh, ada full text di sini untuk alamat, seperti itu. Ini pendefinisiannya. Jadi kalau kita buat seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Dari tadi kita saat kita membuat sebuah tabel, kita tidak definisikan engine-nya ya. Nah, tapi pas kita lihat show create table karyawan atau table apapun, dia defaultnya engine-nya InnoDB. Kenapa Pak InnoDB? Ini tergantung dari versi MySQL-nya. Karena kalau versi 5 ke bawah, kalau nggak salah itu dia MyISAM. Nah, nanti akan dijelaskan nih perbedaan engine-engine yang kita gunakan di table. Seperti ini. Nah, ini jadi bisa alter table, bisa juga kita buat create seperti ini ya. Jadi create, unique, index ataupun apapun pada nama tabelnya apa untuk kolom yang mana. Jadi nama table dalam kurung kolomnya apa. Ini bisa. Ini bisa dicobain sendiri. Seperti ini ya. Contohnya. Nah, bagaimana kalau kita mau menghapus index? Alter table, drop index. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi drop
indeks uniquely 1. Nah, uniquely 1. Kayaknya nama dari indeksnya. Kita lihat lagi di sini nih. Nah, jadi pas saat kita mau menghapus indeks, kita bukan mengacu kepada nama kolomnya, tapi nama indeksnya. Nah, makanya kenapa kita harus lihat ini nih, show create table-nya. Nah, lihat ini nih, akan kelihatan kok bedanya dengan ini ya. Kalau ini nama indeksnya sama seperti nama kolomnya, Pak. Berarti kan sama aja. Oke, kita lihat ini. Show create table faktur jual. Nah, di sini lihat akan ada perbedaan di sini. Nah, dia ada Virgin Key. Nah, kalau Virgin Key kan ini bukan lagi nama kolomnya, tapi nama indeksnya. Nah, nama indeksnya seperti ini nih. Faktur jual IBFK underscore 1. Seperti ini nama indeksnya. Kalau indeks yang ID obat, ya ID obat, ID karyawan, ID konsumen. Kalau kita mau menghapus Virgin Key-nya, berarti kita misalnya kita menghapus Virgin Key untuk ID obat. Nah, berarti nama dari Virgin Key ID obat adalah faktur jual IBFK 1. Contohkan seperti ini. Lihat sini misalnya kita akan menghapus taruh ya Dex karyawan, kita pengen menghapus ini nih, nama dan alamatnya kita hapus lagi nih. Kita tinggal gini ya, drop alter table karyawan, drop index, namanya adalah nama. Jadi mau dia indeksnya nama nih, kalau yang alamat kan full text Pak, apakah sama indeks? Nah, kita lihat sini alamat sama aja. Jadi kalau untuk menghapus indeks ya seperti ini, drop naruh nama dari indeksnya seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi pakai menggunakan on table. Jadi kalau menggunakan alter ini menggunakan langsung drop. Nah, kita contohkan dulu seperti ini nih. Pak, tadi kan kata Bapak untuk sebuah indeks primary itu bisa juga kita definisikan sebagai dua primary key. Nah, kita lihat sini nih. Contohnya akan saya contohkan di table obat. Teks obat seperti ini. Misalnya kita akan buat ID obat dan nama ini dia adalah Virgin Key. Nah, untuk pendefinisian Virgin Key seperti ini ya. Kalau misalnya kita mendefinisikan saat pembuatan, kita nggak bisa gini ya, ID obat, unsick langsung primary key. Lalu di sininya primary key. Ini nggak bisa. Kalau kita mendefinisikan table yang memiliki dua primary key, maka kita harus mendefinisikan di bawah. Seperti ini. Primary key, ID obat, dan nama. Nah, lupa. Ini kan kalau misalnya di awal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah membuat tabelnya? Nah, kita bisa gini nih. Kalau kita gunakan alter, ya, alter table obat, add primary key, nama. Nah, ini nggak bisa juga karena terdefinisi multiple primary key define. Nah, ini kan sama kayak menambahkan indeks ya tadi ya, untuk menambahkan indeks. Nah, untuk menambahkan indeks primary key pada table obat sini, kita tidak bisa langsung menambahkan, kita harus menghapus terlebih dahulu. Drop alter table obat, drop primary key. Apa ini? Oh maaf, error karena sudah masuk ke Virgin Key. Nah itu, karena restrict ya tadi ya. Jadi harusnya tadi pas pendefinisian untuk table, dia harus dihapus dulu nih, hapus dulu Virgin Key-nya. Kita lewat aja, kita akan buat dulu table 2 ya di sini. Asumsinya dia adalah seperti ini aja ya. Pemilikinya untuk ID obat, seperti ini. Ya ini kita buat dulu lah, buat sebagai contoh saja. Oke, nah di sini kita lihat ya. Dex obat 2, dia 1 permaiki. Kalau kita mau menambahkan ID obat dan nama jadi indeks juga, indeks primary, kita harus hapus dulu nih. Nah, alter. Nah,
tabel obat 2 ya tadi ya. Nah, kita lihat lagi dex obat 2 dia kosong. Nah, kita bisa tambahkan dia indeksnya. Alter tabel obat 2 di sini add primary key ID obat, koma lalu nama. Nah, kita lihat lagi dex obat 2 bisa ID obat atau nama. Pak bisa nggak sih Pak nama kita gunakan juga full text? Kita bisa nih alter tabel obat 2 add full text nama seperti ini. Dex obat 2 tetap memiliki karena dia sebagai memiliki. Tapi buat apa kita definisikan memiliki lalu kita definisikan juga full text? Toh memiliki pun itu sudah jadi indeks ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu juga kalau udah memiliki ngapain juga kita definisikan full text. Walaupun bisa, tapi ya buat apa? Seperti itu ya. Ini contoh jika kita mendefinisikan dua permaiki di satu tabel. Jadi nggak ada istilah satu tabel itu hanya boleh satu permaiki, nggak. Seperti itu ya. Kita bisa definisikan lebih dari satu permaiki. Oke, mungkin nanti untuk pembahasan engine saya jelaskan di video yang kedua ya, supaya biar nggak bisa oh ini pembahasan untuk indeks di sini videonya, kalau untuk penjelasan engine di sini. Seperti itu ya. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan videonya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa kalian lontarkan di grup ataupun kalian tanyakan juga di pertemuan secara sinkronusnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.